Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih tips cara supaya kalian tuh betah di pondok. Tapi sebelum aku kasih tips, jangan lupa subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka juga pada nonton. Oke, sebelum aku ngasih tips, aku mau cerita. Nah, ini aku ngasih kalian tips ini aku ambil dari waktu pertama kali aku mondok, jadi waktu SMP sama SMA. Kalau kuliah aku nggak ambil karena aku udah besar, jadi ya betah-betah aja. Itu kan masih kayak adaptasi gitu. Jadi aku di sini ambil waktu aku masih kecil, pertama kali aku mondok, itu gimana aja, apa aja. Ini karena ya pribadi aku ya, maksudnya pengalaman pribadi aku gimana cara-caranya, kayak gitulah pokoknya. Oke. Tips yang paling pertama ini yang paling penting, yaitu adalah niat. Karena semua itu harus didasari dengan niat. Mungkin ada dari sebagian teman-teman yang mondok itu kayak disuruh orang tuanya, dipaksa orang tuanya, jadi kayak susah betahnya. Tapi walaupun kayak gitu harus tetap diniatin. Niatnya itu kita tuh ya untuk belajar dan apa ya, jihad di jalan Allah itu udah harus niatkan banget. Jangan sampai kalian tuh punya pikiran orang tua mondokkan itu kayak nggak sayang, terus kayak masa iya anaknya dibuang, padahal ya kita harus mikir itu tuh di pesantren itu tuh penjara suci. Nah, itu pasti bagus banget dan itu bekal buat kita di akhirat nanti. Nah, kalau semisal orang tua kita meninggal kan siapa yang doain kalau nggak kita. Tapi di sini bukan berarti yang nggak mondok itu nggak bisa doain orang tua ya, tapi tapi kan lebih baiknya mondok karena kita bisa lebih mengenal ilmu-ilmu agama yang lain. Terus yang kedua, tips yang kedua adalah jangan menyendiri. Nah, karena kalau kita menyendiri itu pasti keinget sama rumah, terus kayak kangen sama orang tua. Jadi kalau sendiri tuh kayak pikirannya, di rumah lagi ngapain ya, ibu masak apa, bapak lagi ngapain, adik-adik, kakak-kakak lagi ngapain, dan sebagainya. Itu pasti kepikiran kalau sendirian. Makanya jangan sendirian karena bisa meratapi nasib dan bikin gak betah. Walaupun emang kangen itu boleh, bukan ya emang harus kangen. Kalau nggak kangen ya berarti kayak apa ya, masa anak nggak kangen kan sama orang tua, kan nggak mungkin. Jadi pokoknya hindari sendiri. Terus yang kedua adalah yang pertama tadi niat, yang kedua jangan menyendiri, yang ketiga yang ketiga itu banyak main sama teman-teman. Maksudnya main itu karena kita di pondok itu kan apa ya, kayak mungkin kayak banyak beban mungkin kayak karena masih pertama kayak gimana aku hafalannya belum lancar kayak gini, pasti kan kayak butuh penyemangat dan butuh temen untuk mencurahkan. Nah, makanya kenapa di sini tuh kita harus pilih-pilih temennya dalam tanda kutip, bukan pilih-pilih yang satunya nggak di temen, bukan ya, tapi kita harus bisa cari temen yang menerima kita. Kayak misal kita lagi kayak stres terus harus bingung mau mencurahkan ke siapa karena kan belum nggak ada orang tua ya. Nah, cari temen yang bisa nerima cerita kita. Kan nggak semua temen itu bisa kayak nerima, malah ada kayak yang nggak respon ya. Kita cari yang bener-bener, karena kayak gitu aja bisa tekanan batin. Nah, tekanan batin itu bikin nggak betah di pondok. Makanya kita cari, bukan berarti ya, tadi aku udah bilang, bukan berarti pilih-pilih temen itu nggak ditemenin, bukan. Jadi semisal nih aku berteman sama si A, ya udah ini aku deket sama si A karena dia selalu nerima aku dan bisa cerita aku gitu loh, kayak selalu merespon kayak gitu. Nah, si B ini dia teman aku juga tapi dia nggak bisa nerima, jadi cuman ya sebagai teman biasa. Semuanya harus ditemenin karena tekanan batin, pengalaman tekanan batin dari semua sama yang nggak betah di pondok itu tuh temen itu paling utama banget gitu. Terus itu yang ketiga ya, karena aku tahu sendiri banyak kayak saudara-saudara aku juga, dan itu tuh kayak nggak cocok sama temennya, jadi dia tuh nggak betah. Nah, itu bikin nggak betah banget. Banyak pondok itu kan banyak orang, jadi kita nggak bisa nentuin apa ya, dia tuh harus sikapnya kayak aku kayak gini loh, coba kayak gini kan kita nggak bisa. Makanya kita tuh harus pilih-pilih temen. Dulu aku juga sering kok dibilang aku tuh pilih-pilih teman, karena ya itu untuk kesejahteraan aku sendiri gitu. Kalau aku nggak pilih-pilih teman, cari teman yang gampang apa ya kayak gitulah, pokoknya nggak nerima, itu malah buat tekanan batin kita sendiri kan. Makanya kita tuh harus pilih-pilihnya, bukan berarti nggak mau teman sama yang lain kayak gitu.
Ini juga klarifikasi buat teman-temanku yang dulu bilang aku pilih-pilih teman waktu di pondok, dibilang kayak pilih kasih gitu. Ya ini loh alasannya tuh ini, karena mereka yang deket sama aku itu kayak mau nerima cerita aku begitu. Oke, sekarang yang keempat adalah kembangkan hobi gitu, karena di pondok kan banyak ekstrakurikuler banyak banget kan kegiatan-kegiatan pondok, semisal kayak rebanaan, terus habis itu kiro, terus kayak baca kitab, habis itu kayak olahraga. Nah itu basic kita itu di mana? Nah kalau semisal udah nemu ini, semisal baca kitab, ya udah kita masuk tuh di kelas baca kitab. Kita di pondok itu nggak boring, karena boring itu juga bikin tekanan juga gitu loh, bikin nggak betah. Ya udah semisal nih tadi baca kitab, ya udah kita masuk kelas kitab, belajar harinya nih. Semisal dikasih sama ustadz atau ustazahnya, dikasih tugas nanti baca kitab ini ya di kamar. Nah jadi di kamar itu nggak cuman kayak ngobrol, maksudnya kita nggak cuman diem aja, jadi kan ada kegiatan. Nah semisal lagi yang suka kaligrafi nih, ya udah masuk kelas kaligrafi, jadi di kamar belajar kaligrafi, nggak cuman diem aja. Terus kalau olahraga, nah ini olahraga sebenarnya juga lebih bagus sih, tapi aku nggak begitu suka olahraga. Ada kayak olahraga gitu aku jarang banget ikut, karena emang ya bukan di situ, tapi kadang bisa juga sih. Enggak, anak santriwan santriwati itu multifungsi banget, dia tuh apa aja bisa insya Allah. Jadi tuh adalah jadi mereka itu kayak calon suami atau istri idaman gitu kan kalau dibilang kayak gitu. Kenapa kita itu harus mendalami hobi kita di pondok? Karena ya biar ada kegiatan di pondok, biar nanti pas udah turun di masyarakat itu bisa gitu. Kalau nggak bisa apa-apa kan nggak mungkin ya, insya Allah semuanya bisa, baca Quran bisa, baca kitab bisa, semuanya bisa. Nah kalau mendalaminya kan jadi di pondok itu nggak sia-sia, apalagi kalau rebanaan tuh itu menghibur banget kan, jadi buat yang boring tuh langsung main rebanaan, sembuh tuh boringnya, jadi nggak bete lagi, nggak pengen pulang. Nah makanya kayak kalau di pondok tuh kayak harus nyari hiburan. Misal kayak udah merenungnya sendiri aja, langsung cari teman diajak ngobrol, biar nggak suntuk, biar nggak kangen rumah, dan alhasil nggak betah dan pengen pulang gitu. Karena apalagi HP ya, makanya kayak ini nih kasus banyak karena di rumahnya kayak sering main HP, jadi tuh di pondok itu nggak betah. Makanya kenapa anak sebelum masuk pondok itu nggak boleh pegangan HP, sudah kecanduan HP sebelum mondok, pas mondok itu jadi nggak betah, pikiran terus, aduh ini nanti apalagi game ya, nanti kayak apa ya, gameku kayak apa ya, nggak ada yang ngurusin kayak gitu. Karena ini saudara aku sendiri tuh kayak gitu, waktu pulang ke rumah tuh senang banget, pas waktu mau masuk pondok dia nggak apa ya, nggak mau, kayak coba lama-lama aja deh di rumah kayak gitu, karena udah betah banget megang HP. Aduh sakit deh. Terus makanya kenapa Anggi itu dulu waktu sebelum mondok, ya nggak sebelum mondok kan emang masih SD ya itu, jadi nggak digangin HP. Waktu mondok itu, waktu liburan pun aku sama Anggi itu nggak pernah megang HP dan nggak punya HP, karena ya emang karena nggak punya. Nggak, karena emang nggak boleh. Kalau punya HP tuh kayak di pondok itu tuh jadi pengennya main HP, jadi punyanya HP pas lulus pondok SMA, lulus tuh kuliah tuh baru punya HP sendiri kayak gitu. Terus yang tadi yang sudah keempat, itu adalah pengalaman pribadi aku tadi semua ya. Yang kelima adalah tips yang kelima adalah dekati ustadz atau ustazahnya. Jadi semisal kan kita santriwati nih, jadi deketnya ustazahnya. Kalau deket sama guru atau ustadz atau ustazahnya tuh kita tuh lebih enak di pondok, kayak ada keluh kesah juga bisa ceritanya kan sama ustazahnya, atau nggak kayak pengurus kayak gitu. Makanya kita harus deket sama mereka, beliau semua kayak gitu. Tips tadi tuh pengalaman pribadi aku. Jadi buat temen-temen yang semisal nonton ini nih udah pernah mondok, semisal kalian betah, terus kalian ada tips lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, jadi bisa membantu teman-teman yang belum betah. Jadi kita doain yang betah makin betah, dan yang belum betah semoga betah gitu.
Udah pokoknya di pondok itu niat aja, ngodok tuh enak banget kok, enak, nggak ngapa-ngapain juga kan, cuma belajar doang, tugasnya cuma belajar. Kalau di rumah kan ya pokoknya kalau di pondok itu enak. Ya udah, videonya segini aja. Makasih buat temen-temen yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka juga pada nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.